Bentak. Setelah tamparan ini, seluruh tempat menjadi sunyi, dan mata semua orang tampak terkoyak. Itu adalah putra tertua dari keluarga Su. Orang gila. Bocah cantik yang dipelihara oleh Ye Qingcheng ini benar-benar gila. Gu Anqi buru-buru berlari dan membantu Su Kei berdiri, berbalik dan berteriak pada Lu Yun, kamu sudah selesai. Ye Qingcheng juga sudah selesai. Semua orang di grup Qingchengmu sudah selesai. Dia senang bisa melarikan diri dari grup Qingcheng tepat waktu, jika tidak, dia akan dibunuh oleh Lu Yun, orang gila. Raungan Gu Anqi membuat seluruh karyawan Qingcheng Group gemetar. Ya, tamparan ini secara langsung memusnahkan grup Qingcheng, dan mereka, para karyawan grup, mungkin tidak akan bisa lepas dari kemarahan keluarga Su. Memikirkan hal ini, mata mereka memandang Lu Yun dipenuhi dengan kebencian yang tak ada habisnya. Bocah cantik ini tidak peduli jika dia hanya seorang yang lembut. Mengapa dia ingin menyakiti grup Qingcheng? Omong kosong. Aku ingin kalian mati. Aku ingin kalian semua mati di sini. Su Kei meledak dengan kebencian yang luar biasa. Giginya tanggal, kacamatanya patah, dan martabatnya diinjak-injak. Bagaimana dia bisa menyelesaikan kebenciannya tanpa membunuh Lu Yun kali ini? Semua orang di grup Qingcheng gemetar, ketakutan telah menelan kewarasan mereka sepenuhnya. Tapi Lu Yun, pelakunya, justru berkata dengan ekspresi bingung di wajahnya, aku akan memberimu waktu untuk menelepon orang sebanyak yang kamu mau, dan aku akan menunggu kamu membunuhku. Ledakan. Semua orang di grup Qingcheng merasa tercekik. Segera, seseorang berkata dengan ngeri, Tuan Su, saya akan meninggalkan grup Qingcheng sekarang. Masalah ini benar-benar tidak ada hubungannya dengan saya. Sudah terlambat. Setelah aku membunuh perempuan jalang ini, giliranmu selanjutnya. Jalan buntu total. Mereka hanya bisa menumpahkan seluruh amarah mereka pada Lu Yun. Jika pandangan bisa membunuh, dia sudah penuh lubang. Pada saat ini, staf di belakang panggung juga buru-buru membangunkan Ye Qingcheng dan berkata dengan cemas, Tuan Ye, sesuatu yang besar telah terjadi. Setelah mendengarkan penjelasan singkat staf, wajah cantik Ye Qingcheng kehilangan warna dalam sekejap. Tersandung kembali ke ruang konferensi. Tuan Su, saya minta maaf. Saya benar-benar minta maaf. Saya tidak menyangka keadaan akan menjadi seperti ini. Sekarang kamu tahu bagaimana memanggilku Tuan Su. Sekarang kamu tahu bagaimana cara meminta maaf. Bukankah kamu sangat sombong sebelumnya? Apakah kamu tidak suka membuatku terlihat buruk? Tunjukkan betapa sombongnya kamu, jalang. Bentak. Su Kei diusir lagi, dan beberapa giginya tanggal lagi. Jaga kebersihan mulutmu. Namun, detik berikutnya. Bentak. Tamparan lain terdengar. Tapi orang yang dipukul kali ini adalah Lu Yun. Lu Yun tertegun sejenak. Dia bisa saja dengan mudah mengelak, tapi dia tidak melakukannya karena orang yang memukulnya adalah Sister Qingcheng. Lu Yun, kamu gila. Ye Qingcheng patah hati. Jika dia tidak dipaksa melakukannya, bagaimana dia bisa rela memukul Lu Yun? Itu karena kali ini masalahnya terlalu besar. Ye Qingcheng menamparkan wajahnya demi kebaikan Lu Yun. Dia tidak ingin Lu Yun memperburuk keadaan. Ledakan. Pada saat ini, pintu ruang konferensi tiba-tiba dibuka dengan kasar, dan kemudian selusin pengawal berbaju hitam dan seorang pria parubaya bergegas masuk dengan agresif. Su Guobin, putramu dipukuli, kenapa kamu tidak segera membalaskan dendam putramu? Su Kei berteriak dan merangkak ke arah pria parubaya itu, kata-katanya mulai bocor. Ketika Su Guobin melihat putranya telah dipukuli dengan sangat parah, kemarahannya langsung meledak, siapa yang melakukan ini? Dapatkan di depan saya dan segera minta maaf. Akulah yang memukulnya. Aku akan memikul semua tanggung jawab sendirian. Ketika Lu Yun hendak berbicara, sesosok tubuh cantik tiba-tiba muncul di depannya. Itu Ye Qingcheng. Dia siap menanggung semua kesalahan Lu Yun. Apakah kamu memukulnya? Murid Su Guobin menyusut, tentu saja dia tidak percaya bahwa seorang wanita bisa mengalahkan Su Kei hingga keadaan seperti itu. Ketika semua orang di grup Qingcheng melihat pemandangan ini, hati mereka sangat dingin. Bahkan saat ini, Presiden Ye masih melindungi bocah cantik ini. Saat ini, Gu Anqi tiba-tiba berdiri dan berkata, bukan dia, tapi pria cantik di belakangnya yang memukulinya. Tertawa. Dalam sekejap, mata Su Guobin yang dipenuhi amarah tak berujung melintasi Ye Qingcheng dan mendarat di Lu Yun di belakangnya. Gu Anqi mencibir dan berkata, Raja Nasi Lembut, bukankah kamu baru saja berani? Mengapa kamu begitu pengecut sekarang? Apakah kamu hanya bersembunyi di balik wanita? Gu Anqi, diam. Ye Qingcheng berteriak dengan dingin. Haha, Ye Qingcheng, saya bukan lagi karyawan Qingcheng Group, Anda tidak punya hak untuk memerintah saya. Anda, Ye Qingcheng ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi pada saat ini, sebuah tangan hangat tiba-tiba menekan bahunya. Saudari, saya dapat menangani pekerjaan satu orang dan tanggung jawab satu orang. Lu Yun mengambil langkah maju. Ye Qingcheng hendak mengatakan bagaimana kamu harus menghadapinya, tapi saat dia melihat punggung Lu Yun, dia menelan kata-kata yang keluar dari bibirnya. Punggung Lu Yun tidak terlalu murah hati, tapi untuk beberapa alasan, itu memberi Ye Qingcheng rasa aman yang tidak bisa dijelaskan saat ini. Terutama suaranya yang tenang dan tenang, dia terlihat sangat yakin pada dirinya sendiri. Namun, keluarga Su jelas sangat kuat. Saat ini, Lu Yun sudah menghampiri Su Guobin dan berkata dengan tenang, saya memukuli anjing konyol di keluarga Su Anda itu.
Apakah ada masalah? Ada pertanyaan. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang di aula konferensi besar, bukan hanya Su Guobin, tercengang. Anda memukuli anak orang lain dengan kejam, tetapi Anda masih memiliki kepercayaan diri untuk bertanya, apakah ada masalah? Yang lebih konyol lagi adalah Lu Yun menyebut putra Su Guobin sebagai anjing bodoh di hadapannya. Beraninya dia, bau mesiu yang menyengat langsung menyelimuti aula konferensi besar itu. Gu Anqi, Jiang Tao, Guo Hui dan yang lainnya menyaksikan dengan mata dingin, diam-diam menyaksikan Lu Yun bunuh diri. Untungnya, dia dan Tuan Su bersatu di pagi hari. Jika dia tetap di King Cheng Group, dia harus mati di tangan bocah cantik ini. Kecil, pus, bocah, kamu hebat sekali, bunuh dia untukku. Akhirnya, saat Su Guobin meraung dengan gigi terkatup, konflik benar-benar pecah, dan lebih dari selusin pengawal berpakaian hitam di belakangnya menyerbu ke depan dalam sekejap. Ah, ada teriakan di tempat kejadian, dan wartawan media bersembunyi di sudut karena takut terkena api perang. Namun, sangat kontras dengan mereka, Lu Yun memasang ekspresi tenang di wajahnya dan berteriak pelan. Mundur. Tiba-tiba, semua pengawal gemetar hebat, dan otak mereka menjadi kosong sesaat. Ketika mereka sadar, mereka dengan mudah dijatuhkan ke tanah oleh Lu Yun. Kamu idiot. Kamu harus melawan. Su Guobin meraung marah. Menurutnya, para pengawal ini sepertinya bekerja sama dengan Lu Yun dalam akting dan tidak tahu bagaimana melawan. Tiba-tiba, ada sedikit keterkejutan di mata Su Guobin, karena saat ini, Lu Yun sudah tiba di hadapannya. Su Guobin, mungkin menurutmu aku, Lu Yun, bisa mencubitnya dengan tangan kosong, tapi bagaimana kamu tahu bahwa di mataku, Lu Yun, keluarga Sumu tidak berbeda dengan semut? Lu Yun mendatangi Su Guobin dan berkata dengan lembut. Ledakan, Su Guobin tiba-tiba mundur selangkah, dan punggung bawahnya membentur sudut meja. Malu, dia, pemimpin keluarga Su yang bermartabat, sebenarnya ketakutan oleh kata-kata seorang junior muda. Aku akui kamu sangat pandai bertarung, tetapi tidak peduli seberapa bagus kamu dalam bertarung, kamu tetaplah satu orang. Apakah kamu masih bisa melawan seluruh keluarga suku? Su Guobin menjadi tenang dan meraung marah. Orang-orang yang terkejut di sekitarnya tiba-tiba tersadar. Mereka semua tercengang saat melihat keahlian Lu Yun barusan. Seorang pria bisa melawan lebih dari selusin pengawal dan tetap tidak terluka. Namun mereka terkejut. Mereka setuju dengan kata-kata Su Guobin. Tidak peduli seberapa bagusnya kamu, Lu Yun, kamu hanyalah satu orang. Bisakah kamu mengalahkan selusin pengawal? Mengatakan bahwa keluarga Su adalah semut sangatlah arogan. Patah. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara sepatu kulit, lalu seorang pria parubaya berjas dan sepatu kulit membuka pintu dan masuk. Saat mereka melihat pria berjas, semua orang gemetar. Sun Tianlei, apa yang kamu lakukan di sini? Su Guobin juga mengecilkan pupil matanya. Tiba-tiba, dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan berkata dengan marah, baiklah, biar ku beritahu dari mana anak ini mendapatkan kepercayaan diri untuk menjadi begitu sombong. Ternyata keluarga Sunmu mendukungnya di belakang layar. Keluarga Sun, seperti keluarga Su, keduanya adalah keluarga kaya raya di kota Jiang, dan hampir tidak ada perbedaan kekuatan antara kedua keluarga tersebut. Dan Sun Tianlei ini adalah kepala keluarga Sun saat ini. Begitu, di permukaan, ini adalah konflik antara Lu Yun dan keluarga Su, tapi sebenarnya ini adalah persaingan antara dua keluarga kaya di Jiangcheng. Gao. Wartawan media di sekitarnya juga memiliki pemikiran yang sama dengan Su Guobin, mengira bahwa Sun Tianlei adalah di belakang panggung Lu Yun. Tapi kali ini, Sun Tianlei menatap mereka dengan bingung, apa yang kamu bicarakan? Dukungan apa? Sun Tianlei tidak mengerti. Dia datang dengan misi hari ini. Mengabaikan semua orang, Sun Tianlei menghampiri Ye Qingcheng dan berkata dengan keras, Sun Tianlei dari keluarga Sun, atas perintah Raja Nanjiang, akan mengirimkan kontrak pesanan senilai 1 miliar ke Qingcheng Group. Ledakan. Dalam sekejap, murid semua orang meledak dengan gempa bumi yang dahsyat. Raja Nanjiang, 1 miliar kontrak pesanan. Ini benar-benar gila. Tetapi pada saat ini, sebelum semua orang pulih, seorang lelaki tua berjas Tang tiba-tiba masuk ke ruang konferensi. Tang Mingyuan dari keluarga Tang, atas perintah Raja Nanjiang, mengirimkan kontrak pesanan senilai 1 miliar ke grup Qingcheng. Keluarga kaya lainnya di Jiangcheng. Itu adalah Raja Nanjiang lagi. Kontrak 1 miliar pesanan lagi. Brengsek, pada akhirnya apa yang terjadi? Namun, ini masih jauh dari selesai. Setelah Tang Mingyuan, beberapa orang lagi masuk, semuanya adalah tokoh berpengaruh di kota Xianghejiang. Keluarga Lin Lean, diperintahkan oleh Raja Nanjiang untuk memberikan kontrak pesanan senilai 1 miliar kepada grup Qingcheng. Wu Chenghua dari keluarga Wu, atas perintah Raja Nanjiang, mengirimkan kontrak pesanan senilai 1 miliar ke grup Qingcheng. Yao Weiping dari keluarga Yao, atas perintah Raja Nanjiang, mengirimkan kontrak pesanan senilai 1 miliar ke grup Qingcheng. Petik 2 petik 2. Berkali-kali saraf semua orang mati rasa, sampai orang terakhir masuk. Nanjiang Wang Leo, saya akan memberi Anda kontrak pesanan 5 miliar untuk Qingcheng Group. 5 miliar. Dan, Raja Nanjiang telah tiba. Meskipun mereka terkejut sampai mati rasa sebelumnya, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak melebarkan mata mereka lagi.
Gila, semuanya gila. Di aula konferensi gedung ini, hampir setengah dari orang-orang berkuasa di keluarga kaya Jiang Cheng berkumpul. Jika berita ini menyebar, itu akan menjadi gempa bumi. Mereka sangat ingin tahu apa yang sedang terjadi. Ye Qingcheng juga kaget. Semua orang di grup Qingcheng terkejut. Keluarga-keluarga kaya inilah yang mereka hormati sebelumnya, tetapi sekarang mereka benar-benar mengirimkan pesanan dan kontrak satu demi satu. 1 miliar, 5 miliar. Dengan menerima pesanan ini, Qingcheng Group dapat dipromosikan dari perusahaan yang mengalami kesulitan untuk listing menjadi salah satu perusahaan terkemuka di Jiangcheng dalam sekejap. Grup Qingcheng, inilah langkah untuk terbang ke langit. Dada Ye Qingcheng naik dan turun dengan keras, dan dia bergumam kehilangan kata-kata, Nan. Raja Nanjiang, apa yang sebenarnya terjadi? Dia juga menanyakan keraguan semua orang yang hadir. Namun, Nanjiang Wangleo tersenyum dan berkata, Presiden Ye, tidak perlu bertanya lebih lanjut. Ini hanya pemikiran kecil kami. Terima saja. Setelah mengatakan itu, dia melihat ke suatu tempat, tapi dengan cepat membuang muka. Gerakan halus ini ditangkap oleh Ye Qingcheng, dia mengikuti pandangan Raja Nanjiang dan menoleh, dan tubuh halusnya bergetar. Itu Lu Yun. Itu kakak kesayangannya, Xiao Lu Yun. Raja Nanjiang pasti mengirimkan pesanan sebesar itu karena Xiao Lu Yun. Mata Ye Qingcheng basah. Pantas saja, tak heran Xiao Lu Yun menunjukkan ekspresi tenang dari awal hingga akhir. Ternyata ia sudah mengetahui bahwa Raja Nanjiang akan datang. Tapi aku benar-benar menamparnya. Ye Qingcheng dipenuhi rasa bersalah. Raja Nanjiang, apakah kamu gila? Dan Sun Tianlei, Tang Mingyuan, kamu, apakah kalian semua gila? Su Guobin tidak percaya dengan apa yang dilihatnya, atau dengan kata lain, dia tidak ingin mempercayai apa yang dilihatnya. Raja Nanjiang memang sangat berkuasa, tetapi dia jauh dari mampu memimpin keluarga besar. Jadi mengapa orang-orang ini rela mengirimkan pesanan dalam jumlah besar ke Qingcheng Group? Su Guobin benar-benar tidak dapat memahaminya. Saat ini, Raja Nanjiang mendengus dingin dan berkata, Su Guobin, mungkin kita bisa mengambil langkah untuk berbicara. Semua orang tidak tahu apa yang mereka katakan, tetapi mereka hanya tahu bahwa ketika Su Guobin kembali, tubuhnya gemetar, dan kemarahan di wajahnya digantikan oleh kepanikan. Aku akan menghajarmu sampai mati, dasar binatang buas. Su Guobin mengambil bangku dan melemparkannya ke arah Su Kai seperti orang gila. Dia terus memukulnya dengan keras dan memukulnya dengan keras sampai bangku itu hancur dan Su Kai pingsan. Hati semua orang gemetar. Dikatakan bahwa racun harimau tidak dapat memakan bijinya, tetapi melihat Su Guobin, jelas dia telah membunuhnya. Bagaimana mereka bisa mengetahui ketakutan Su Guobin? Baru saja di luar, Raja Nanjiang memberitahunya bahwa orang di belakang Ye Qingcheng adalah Tuan Yuntian. Itu adalah Tuan Yuntian. Jika Su Kai tidak dipukuli sampai mati hari ini, keluarga Su selanjutnya akan dihancurkan. Bagaimana mungkin Su Guobin tidak takut? Selain itu, meskipun Raja Nanjiang tidak menyebutkan nama Tuan Yuntian, Su Guobin sudah menebak bahwa orang itu mungkin adalah Lu Yun. Dia akhirnya mengerti apa yang dikatakan Lu Yun barusan. Di mataku, Lu Yun, keluarga Sumu tidak berbeda dengan semut. Belum lagi keluarga Su, bahkan keluarga terkaya di ibu kota pun tidak berbeda dengan semut di mata Senjun Yuntian. Bolehkah aku bicara? Pada saat ini, Lu Yun tiba-tiba berbicara dengan tenang, dan mata semua orang langsung tertuju padanya. Seluruh penonton bisa mendengar suara jarum jatuh. Aku sudah bilang sebelumnya bahwa kalian semua berhutang maaf pada Suster Qingcheng. Bisakah kalian berlutut sekarang? Celepuk. Begitu Lu Yun selesai berbicara, Su Guobin adalah orang pertama yang berlutut. Meskipun dia tidak hadir ketika media ini mengkritik Ye Qingcheng, dia takut. Kemarahan Dewa Penguasa Yuntian bukanlah sesuatu yang dapat ditanggung oleh keluarga kecil Su miliknya. Sekarang dia akan menggunakan segala cara untuk mendapatkan pengampunan dari Dewa Penguasa Yuntian. Celepuk, celepuk, celepuk. Orang-orang yang berkuasa di keluarga Su berlutut. Mengapa reporter media di sekitarnya berani berdiri? Adegan ini sangat mengejutkan hingga bola mataku meledak. Lu Yun menghampiri Wang Gang dan berkata dengan dingin, apakah kamu tidak ingin mengatakan sesuatu? Aku akui bahwa apa yang aku katakan sebelumnya semuanya salah. Su Kai lah yang mengatakan dia akan membantuku melunasi hutang perjudianku. Wang Gang mengklarifikasi semuanya, suaranya bergetar, tubuhnya gemetar, dan jiwanya gemetar. Yang juga gemetar bersamanya adalah Su Guobin. Setiap kali Wang Gang menyebut nama Su Kai, Su Guobin menamparkan dirinya sendiri dengan keras, ingin mencabik-cabik Su Kai. Pada saat ini, Jiang Tao juga berlutut dan mendekati Ye Qingcheng dan berkata dengan berlinang air mata, Tuan Ye, saya salah. Tolong beri saya kesempatan lagi. Saya masih memiliki istri dan anak untuk dibesarkan di rumah. Apakah kamu tidak ingin makan makanan yang datang kepadamu? Ye Qingcheng berkata sambil mendengus dingin. Suasana hati Jiang Tao sangat menyesal. Ye Qingcheng memandang Guan Qi dan Guo Hui lagi, karena Anda bertekad untuk meninggalkan grup Qingcheng, saya tidak akan tinggal. Saya berharap masa depan Anda cerah. Engah, keduanya begitu tertekan hingga hampir muntah darah. Menyinggung Ye Qingcheng hari ini sama dengan menyinggung Raja Nanjiang. Di wilayah Nanjiang ini, perusahaan mana yang berani mempekerjakan mereka? Kalimat tentang masa depan cerah ini sungguh ironis hingga ekstrim.
Setelah melewati banyak lika-liku, konferensi peluncuran produk baru akhirnya berakhir. Semua reporter media sangat tertutup tentang wawancara hari ini, dan tidak ada yang berani melaporkan konten hari ini. Adapun masalah promosi produk baru King Cheng Group. Dengan hampir puluhan miliar pesanan dari Raja Nanjiang dan berbagai keluarga kaya, apakah publisitas masih diperlukan? Saat ini, ia berada di lantai atas gedung King Cheng. Raja Nanjiang Leo membungkukkan pinggangnya dan berkata kepada pemuda di depannya dengan rendah hati, "Yang mulia, apakah Anda puas dengan pengaturan saya hari ini?" Lu Yun mengangguk, "Iya, kemegahannya cukup megah dan layak untuk disemangati." Mendengar hal tersebut, wajah Leo tiba-tiba menunjukkan senyuman bahagia. Dia sama sekali tidak terlihat seperti Raja Nanjiang. Dia jelas-jelas adalah seorang anak yang mendapat nilai penuh dalam ujian dan dipuji oleh gurunya. Leo merasa berpuas diri sejenak, lalu segera menghentikan senyumnya dan berkata, "Yang mulia, grup kecantikan. Tidak perlu ada lagi. Jika grup kecantikan mengikuti aturan pasar dan berkompetisi secara normal, Lu Yun akan terlalu malas untuk campur tangan, tetapi mereka menggunakan cara-cara tercela, yang memalukan. Grup kecantikan harus menghilang. Hal ini tidak dapat disalahkan pada Lu Yun karena tidak memberinya cara untuk bertahan hidup, tetapi karena grup kecantikan telah menyinggung perasaannya terlebih dahulu. Jika dia tidak ada di sini hari ini, Sister King Cheng benar-benar tidak tahu apa yang akan terjadi padanya." Leo dengan sungguh-sungguh berkata, "Dimengerti. Saya akan segera memberitahu para pemimpin keluarga untuk melarang sepenuhnya grup kecantikan." Kemudian, Leo menyerahkan kartu hitam lainnya dengan kedua tangannya dan berkata dengan hormat, "Yang mulia, ini adalah kartu VIP tertinggi yang dikeluarkan oleh Kamar Dagang Kerajaan Naga. Kartu ini berlaku secara nasional. Harap pastikan untuk menerimanya." Saya bertekad, meskipun Lu Yun tidak kekurangan uang, ini adalah keinginan Leo, jadi dia memikirkannya dan menerima kartu hitam itu. Setelah beberapa saat, Lu Yun teringat sesuatu yang sangat penting dan bertanya, "Apakah Anda memiliki petunjuk tentang kebakaran di Lembaga Kesejahteraan Sinar Matahari 15 tahun yang lalu?" Dia meminta Leo untuk menyelidiki masalah ini kemarin, dan itu baru sehari. Dia tidak mengharapkan jawaban Leo pada awalnya, tetapi yang mengejutkan, Leo mengangguk dengan berat. "Melapor kepada Yang Mulia Tuhan Ilahi, saya sudah punya ide." Leo layak menjadi orang pertama yang menemukan identitas Lu Yun. Dia sangat efisien dalam melakukan sesuatu. "Saya secara khusus mengecek ke Excellence Real Estate dan menemukan kontraktor yang bertanggung jawab atas proyek terkait. Menurut penjelasannya, kebakaran itu memang disebabkan oleh mereka." Untuk membuka mulut kontraktor, Leo menghabiskan banyak tenaga, menggunakan paksaan dan bujukan, dan akhirnya mendapatkan jawaban yang diinginkannya. Tidak peduli bagaimana Lu Yun mendapat berita itu, yang dia inginkan hanyalah hasil. Ketika dia mendengar bahwa kebakaran itu memang ada hubungannya dengan Excellence Real Estate, mata Lu Yun tiba-tiba memancarkan dua cahaya dingin. Excellence Real Estate sedang mencari kematian. Siapa bos di baliknya? Chen Ping. Leo menjawab, dia berasal dari keluarga Chen di Jiangbei. Bisnis utamanya adalah real estate. Dia mengendalikan lebih dari 90% sumber daya real estate Jiangbei, tapi apa? Tapi kekuatan utamaku tersebar di sini di selatan dan utara sungai. Aku tidak bisa terlibat. Leo tersenyum pahit. Jiangcheng memiliki letak geografis yang istimewa. Dibangun di sebelah perairan, terdapat sungai Zhangjiang yang mengalir dari barat ke timur di tengahnya, yang membagi Jiangcheng menjadi dua wilayah, utara dan selatan. Di selatan Zhangjiang adalah wilayah Raja Nanjiang Leo, dan di utara Zhangjiang, keluarga Chen adalah yang paling berkuasa. Lu Yun berpikir sejenak lalu berkata, "Tidak masalah, saya punya solusi sendiri." "Lalu di mana Chen Ping dari keluarga Chen sekarang?" "Menurut informasi yang saya terima, dia seharusnya berada di Provinsi Nanyun sekarang." "Provinsi Nanyun." Nah, pertengahan bulan depan, tanggal 15 Agustus akan menjadi ulang tahun keluarga Chen yang ke-60. Chen Ping melakukan perjalanan khusus ke Provinsi Nanyun untuk menyiapkan hadiah. Dia cukup berbakti. Lu Yun mencibir. "Kebakaran tahun itu hampir membakar saya dan saudara perempuan saya sampai mati, dan menyiksa kakekku hingga mencapai kondisi seperti itu. Tentu saja, hutang ini harus dilunasi. Tapi karena Chen Ping pergi ke Provinsi Nanyun, biarkan dia bebas 1 bulan lagi. Pada tanggal 15 Agustus saya pribadi akan memberi Anda hadiah yang murah hati. Keluarga Chen, apakah Anda berani menerimanya?" Lu Yun meletakkan tangannya di belakang punggungnya, sedikit menyipitkan matanya, dan tekanan tak terlihat tiba-tiba memenuhi udara. Leo tidak bisa menahan jantungnya gemetar. Pada tanggal 15 Agustus gempa bumi mungkin terjadi di Jiangbei. Setelah Guan Qi meninggalkan King Cheng Mansion, dia benar-benar hancur. Dia melihat seekor anjing liar menggonggong padanya di jalan dan mau tidak mau mengambil batu dan melemparkannya ke sana. "Kau bahkan berani menertawakanku, dasar anjing sialan." Aduh, anjing liar itu menjerit dan lari. Tapi Guan Qi merasa lebih tidak nyaman saat melihat pemandangan ini. Bukankah situasinya saat ini sama dengan anjing liar itu? Tiba-tiba rasa sedih muncul. "Saya tidak bisa berdamai. Ye King Cheng, bukankah kamu baru saja berhubungan dengan Raja Nanjiang? Kamu berpura-pura menjadi anak nakal yang mulia, aku membencimu." Dalam pandangan Guan Qi, alasan mengapa Raja Nanjiang membantu Ye King Cheng hari ini pasti karena mereka berdua melakukan aktivitas mencurigakan, dan Lu Yun adalah kekasih Ye King Cheng.
Hubungan mereka bertiga sungguh tidak bermoral. Gu Anqi tidak mau kalah, jadi dia menelepon dengan marah, "Ayah, saya setuju untuk menikah dengan keluarga Chen, dan saya akan segera menikah." Chen Ping memiliki seorang putra bernama Chen Xiang, yang merupakan seorang playboy terkenal di Jiangcheng. Pada dasarnya, wanita manapun yang diincarnya tidak akan bisa lepas dari cengkramannya. Dalam beberapa tahun terakhir, ada puluhan, bahkan ratusan, gadis tak berdosa yang jatuh ke tangannya. Hingga suatu hari, ketika Chen Xiang sedang bersenang-senang, seorang pembunuh wanita misterius tiba-tiba masuk dan memotong nyawanya dengan sekali klik. Kejadian ini menimbulkan sensasi yang sangat besar saat itu. Keluarga Chen sangat marah. Mereka pernah menawarkan hadiah puluhan juta untuk menangkap pembunuh wanita tersebut, namun pada akhirnya tidak terjadi apa-apa. Sejak saat itu, Chen Xiang telah bertransformasi dari seorang pemuda romantis menjadi seorang kasim terkenal di Jiangcheng. Belum lama ini, keluarga Chen tiba-tiba merilis lamaran pernikahan, dan orang yang ingin dinikahi tidak lain adalah Chen Xiang. Meskipun dia tahu bahwa Chen Xiang cacat, begitu berita lamaran pernikahan keluar, banyak wanita cantik dan terkenal berbondong-bondong mendatanginya. Bagaimanapun, status keluarga Chen ada di sana. Selama Anda menikah dengan keluarga kaya, Anda bisa meroket. Gu Jianming juga ingin mencobanya dan mengirimkan foto putrinya. Tanpa diduga, dia sekilas tertarik pada Chen Xiang. Gu Jianming memberitahu Gu Anqi berita itu dengan penuh semangat. Namun ketika Gu Anqi mendengar bahwa orang yang diminta untuk dinikahinya adalah Chen Xiang, dia langsung menunjukkan perlawanan yang kuat. Dia tidak ingin menjadi janda seumur hidupnya. Namun sekarang, Gu Anqi berubah pikiran. Tidak ada tempat baginya lagi di Nanjiang. Jika dia tinggal di sini, dia tidak akan pernah bisa menyusul Ye Qingcheng. Tentu saja Gu Anqi tidak mau menyerah. Dia akan pergi ke Jiangbei, dia akan menikah dengan keluarga Chen, dan dia akan membalas dendam pada Ye Qingcheng dengan bantuan keluarga Chen. Dan bocah lelaki cantik Lu Yun itu, dia ingin Lu Yun berlutut di kakinya dan menjilat tumitnya seperti anjing pesek. Saat ini, Lu Yun telah kembali ke kantor presiden. Ye Qingcheng sedang duduk di meja, memegangi pipinya dengan linglung, jelas masih merasa bersalah karena menamparkan Lu Yun. Melihat dia masuk, dia segera berdiri dan berkata, "Lu Yun kecil, saudari, aku minta maaf padamu." Petik 2. Faktanya, Lu Yun sama sekali tidak marah pada Ye Qingcheng, tapi dia tetap berkata dengan wajah datar, "Jika permintaan maaf berguna, mengapa kita membutuhkan polisi?" Ye Qingcheng mengatupkan mulutnya karena sedih, "Lalu apa yang kamu ingin aku lakukan?" Kontras seperti ini sangat menggemaskan. Tapi Lu Yun terus berkata dengan wajah datar, "Hatiku yang terluka seperti botol yang hancur. Menurutmu apakah bisa dipulihkan dengan meminta maaf? Botolnya pipi, jadi kalau ditiup, tidak akan." Ye Qingcheng hendak menjelaskan, tetapi ketika dia mendongak, dia melihat Lu Yun menahan senyuman. Dia segera menyadari bahwa dia berpura-pura marah. Dia melotot dan berkata, "Dasar bajingan, kamu bahkan berani menggoda adikku." Petik 2. Dia mengambil dokumen di atas meja dan melemparkannya ke Lu Yun. Lu Yun buru-buru bersembunyi dan berkata dengan polos, "Kakak, kenapa kamu memukulku? Aku orang yang trauma sekarang, kamu harus menghiburku. Kamu masih berpura-pura, sepertinya jika aku tidak memberimu warna, kamu tidak tahu keagungan adikku." Ye Qingcheng benar-benar melepaskan citra Dewi yang dingin, dan bergegas menuju Lu Yun dengan gigi dan cakar yang terbuka. Kedua bersaudara itu bertarung beberapa saat, dan akhirnya berakhir dengan penyerahan Lu Yun. "Serius, apakah karena kamu Raja Nanjiang dan beberapa keluarga besar mengirimkan pesanan senilai ratusan juta hari ini?" Ye Qingcheng merapikan pakaiannya dan mendapatkan kembali citra dewinya, terlihat sangat berbeda dari sebelumnya. Lu Yun mengangguk dan berkata dengan serius, "Ya, karena saya Tuan Yuntian dan Raja Nanjiang takut kepada saya, jadi dia mengirimkan pesanan sebesar 5 miliar. Cek, cek, Lu Yun kecil, aku perhatikan kamu telah berubah. Kamu menjadi fasih. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu telah membudidayakan makhluk abadi di pegunungan selama 15 tahun? Kenapa kamu menjadi Tuan Yuntian lagi? Sekarang?" Dengan baik, melihat ekspresi tidak percaya di wajah saudari Qingcheng, Lu Yun tidak punya pilihan selain mencari alasan lain dan berkata, "Sebenarnya, saya adalah seorang dokter ajaib. Saya menyembuhkan penyakit terkutuk Raja Nanjiang. Dia ada di sini untuk membalas budi saya." Ini adalah alasan yang kuat. Lu Yun, sulit untuk menjadi orang jujur saat ini. Saat keduanya sedang mengobrol, ponsel Ye Qingcheng tiba-tiba berdering. Dia melirik ide penelepon dan segera memberi isyarat diam kepada Lu Yun, "Ini panggilan saudara perempuanmu yang keempat." Kakak keempat Wang Bining adalah seorang reporter cantik. Menurut kakak perempuan tertua, kakak perempuan keempat saat ini sedang menyelidiki kasus penculikan Raja Jiji di Kamboja dan tidak akan bisa kembali ke negara itu untuk sementara waktu. Ye Qingcheng menjawab telepon dengan cepat, dan Lu Yun bertanya dengan rasa ingin tahu, "Apa yang dikatakan saudari keempat kepadamu?" "Tidak ada, aku hanya bertanya tentang konferensi peluncuran produk baru, dan aku hampir memberitahunya bahwa kamu masih hidup." Ye Qingcheng berkata dengan lidah main-main. "Hehe, aku tidak tahu bagaimana reaksi kakak keempat saat dia melihatku saat dia kembali ke China." Ye Qingcheng memikirkannya dengan serius, "Saya pikir dia akan sangat bersemangat melepas celanamu untuk memeriksa tanda lahir." Di malam hari, kedua bersaudara itu pergi dari perusahaan,
Tetapi alih-alih kembali ke Villa Hijau, mereka malah datang ke bar bernama Night Rose. Lu Yun berkata dengan jujur, kakak, aku dan kakakmu tidak bersalah, bagaimana kamu bisa membawaku ke tempat seperti ini? Bentak, Ye Qingcheng menamparkan bagian belakang kepala Lu Yun dan berkata dengan marah, apa yang kamu pikirkan? Ini adalah bar milik saudara perempuan ketigamu. Bukankah kamu mengatakan ingin memberi kejutan pada saudara perempuan ketigamu? Ayo lakukan ini nanti. Dia tiba-tiba berbaring di samping telinga Lu Yun dan memberitahunya sebuah rencana, dengan cahaya licik bersinar di matanya yang indah. Setelah Lu Yun mendengar ini, dia berkata dengan ekspresi aneh, kakak, aku biasanya melihatmu terlihat menyendiri, tapi aku tidak menyangka kamu lebih buruk dariku. Berhenti bicara omong kosong dan segera keluar dari mobil. Ye Qingcheng memanfaatkan sepenuhnya kakinya yang panjang dan menendang Lu Yun keluar dari mobil, lalu mengemudikan Porsche tersebut ke tempat parkir dan memasuki bar sendirian. Lu Yun berjalan mengitari area tersebut dan melihat gelang bagus di sebuah kios, jadi dia membelinya. Baru 20 menit berlalu, dia perlahan berjalan ke bar. Bar Mawar Malam. Beberapa pria malang berkumpul dan berkomentar. Luar biasa, sangat luar biasa. Sosok ini, penampilan seperti itu, dewi yang sempurna, dan para penggemar yang kasar dan vulgar di sebelahnya terlalu rendah. Dia memang 100% cantik, tapi dia terlalu menyendiri. Dalam waktu kurang dari 20 menit, dia menolak 7 orang yang mendekatinya. Hehe. Apa kamu tidak mengerti ini? Dewi seperti ini dengan sosok kelas 1 dan ketampanan ada di sini untuk menjadi sugar daddy. Bagaimana dia bisa menyukai para pecundang itu? Pria gendut, kamu mengetahuinya dengan baik, tapi bagaimana aku bisa mengingat bahwa kamu adalah orang pertama yang ditolak dalam suatu percakapan? Ahem, pria gendut malang itu menunjukkan ekspresi malu, aku tidak bilang aku bukan pecundang. Lihat, orang ke-8 yang diajak ngobrol telah muncul. Tunggu, bukankah itu putra tertua keluarga Tang? Hei, itu benar-benar putra tertua keluarga Tang. Sudah berakhir, sang dewi akan segera ditangkap. Itu putra tertua keluarga Tang yang bergelar Dewi Pemanen. Dia pasti tidak melarikan diri. Mengapa kita tidak bertaruh dan melihat berapa lama waktu yang dibutuhkan putra tertua keluarga Tang untuk menangkap wanita yang sangat cantik itu? Begitu Lu Yun masuk ke bar, dia mendengar beberapa pria berbicara, jadi dia berjalan mendekat dan berkata, apa yang kamu pertaruhkan? Tambahkan saya. Anda, beberapa orang memandang Lu Yun serempak, mengamatinya dengan mata seperti pemindai, dan akhirnya tersenyum menghina, jangan datang ke sini untuk ikut bersenang-senang, orang malang sepertimu, simpan uangmu dan naik bas. Dengan semua hal ini, meskipun dia disebut pecundang, dia akan dipuji. Lu Yun tidak merasa marah, dia hanya mengeluarkan uang $100 dan berkata, saya yakin orang itu gagal memulai percakapan. $100, kamu benar-benar orang kaya raya. Sudut mulut mereka bergerak-gerak pada saat yang sama. Melihat cara Lu Yun mengeluarkan uang itu, mereka yang tidak mengetahuinya mengira dia telah mengeluarkan puluhan ribu yuan. Kilatan cahaya melintas di mata pria gemuk malang itu, dia mengambil 100 yuan dan berkata, saya yakin jika Tuan Tang gagal memulai percakapan, saya akan membayar Anda 500 yuan. Meski kaki nyamuk kecil, tetap saja daging. Mengapa Anda tidak menginginkan uang gratis ini? Kali ini, Lu Yun berkata lagi, menurutmu apa peluang suksesnya jika saya memulai percakapan dengan wanita cantik itu? Apakah kamu akan memulai percakapan? Begitu kata-kata ini keluar, semua orang tertawa, berguling-guling sambil tertawa. Hahaha, saudaraku, apakah kamu yakin otakmu tidak terjebak di pintu ketika kamu keluar? Kamu benar-benar beruang, dan kamu masih mencoba untuk memulai percakapan, aku khawatir kamu akan pergi, membuatku tertawa sampai mati, hahaha. Lu Yun berkata dengan serius, bagaimana jika saya berhasil memulai percakapan? Jika Anda berhasil memulai percakapan, saya akan menyalakan kipas angin listrik 5 kecepatan selama siaran langsung. Fatih juga orang yang kejam dan langsung memasang bendera. Oke, ingat apa yang kamu katakan. Lu Yun tersenyum dan berjalan dengan percaya diri menuju sebuah bar. Duduk di bar adalah seorang wanita cantik berpakaian cantik perkotaan, memegang gelas anggur merah di tangannya dan mengocok anggur di gelas dengan sangat elegan. Dilihat dari samping, pipinya agak mabuk, terutama bagian dada, sesuai dengan kalimat, kalau dilihat dari samping tampak seperti bubungan dan bagian samping tampak seperti puncak. Saat ini, seorang pemuda tampan sedang mengobrol dengannya, itu adalah Tang Lei, putra tertua keluarga Tang. Cantik, pertama kali aku melihatmu, aku merasa tempat ini tidak cocok untukmu. Mengapa? Karena tempat ini terlalu vulgar dan tidak sesuai dengan temperamen muliamu. Haha, apa kamu biasanya berbicara seperti ini pada gadis? Tidak juga, aku hanya mencari seseorang, wanita simpanan yang layak mendapatkan impian bintang ini, dan sekarang sepertinya aku telah menemukannya. Tang Lei membuka telapak tangannya dan menunjukkan liontin kristal biru. Ini adalah liontin kristal edisi terbatas terbaru yang diluncurkan oleh Swarovski. Hanya 100 buah yang terjual di dunia. Tang Lei cukup beruntung untuk membelinya. Sebagai seorang gadis, siapa yang tidak menyukai perhiasan cantik? Tang Lei menggunakan liontin kristal ini untuk membujuk banyak wanita cantik dan muda ke hotel. Tentu saja, dia hanya bermain untuk bersenang-senang dan menghabiskan sejumlah uang untuk menyingkirkan wanita-wanita itu setelahnya.
Tidak mungkin untuk benar-benar memberi mereka impian menjadi bintang. Tang Lei datang ke Ye Qiangwei Bar hari ini hanya untuk mencari mangsa baru. Pertama kali dia melihat Ye Qingcheng, dia jatuh cinta padanya. Wanita ini begitu cantik, entah itu wajah, sosok, atau temperamennya, dia langsung membunuh semua wanita yang pernah bermain dengannya sebelumnya. Tang Lei bersumpah untuk menangkapnya, jadi dia menggunakan triknya yang biasa. Namun, sesuai ekspektasinya, Ye Qingcheng hanya melirik liontin kristal itu dan membuang muka. Maaf, saya tidak tertarik. Ditolak. Tidak hanya Tang Lei, tetapi juga pria gendut dan orang lain yang menguping tertegun sejenak. Adakah wanita di dunia ini yang tidak menyukai perhiasan emas dan perak? Apakah Anda berpura-pura menjadi pendiam? Tang Lei memiliki ide yang sama, jadi dia siap melancarkan serangan berikutnya. Tetapi pada saat ini, sebuah sosok tiba-tiba muncul di samping Ye Qingcheng. Hei, gadis cantik ini memiliki payudara yang besar. Dia sangat cocok untuk melahirkan bayi. Aku ingin tahu apakah aku bisa menerima hadiah dari bayinya. Pengunjung tersebut tidak lain adalah Lu Yun, dengan ekspresi sembrono di wajahnya dan gelang yang terbuat dari manik-manik plastik berputar di jarinya. Tang Lei langsung tercengang. Dari mana datangnya si idiot sialan ini? Bahasanya vulgar dan tingkah lakunya sembrono. Yang paling lucu adalah gelangnya. Sepertinya produk berkualitas rendah dibeli dengan harga beberapa dolar di pinggir jalan. Dari mana dia mendapatkan keberanian? Tidak jauh dari situ, pria gendut malang dan yang lainnya hampir jatuh ke tanah, hampir menggali ruang dengan 2 kamar tidur dan 1 ruang tamu dengan jari kaki karena malu. Oke, tanpa diduga, Ye Qingcheng justru tersenyum dan dengan gembira mengambil gelang plastik itu, memegangnya di pelukannya dan tertawa tanpa henti. Tiba-tiba, brengsek, brengsek, brengsek. Mata pria gendut itu hampir jatuh. Mereka tidak pernah menyangka akan berakhir seperti ini. Ternyata ini keahlian wanita cantik. Kalau ku beritahu tadi, aku juga bisa jadi nakal. Pria gendut itu sangat tertekan. Rekan di sebelahnya sepertinya memikirkan sesuatu dan bercanda, pria gendut, sekarang dia berhasil memulai percakapan, kapan kamu akan menyalakan kipas angin listrik kecepatan kelima selama siaran langsung? Paman, tolong lari sebelum dia menyadarinya. Pria gendut itu segera menggerakkan pantat montoknya dan meluncur keluar bar seperti bola. Lu Yun secara. Saat ini, Tang Lei tampak seperti pahatan batu. Butuh waktu lama baginya untuk sadar kembali dan berkata dengan tidak percaya, cantik, lihat lebih dekat. Gelangnya hanyalah produk warung pinggir jalan yang bernilai beberapa yuan. Petik 2. Barang warung pinggir jalan macam apa yang harganya beberapa yuan? Saya jelas membelinya dengan harga lebih dari 10 yuan. Mulut Tang Lei bergerak-gerak. Apakah ada perbedaan antara selusin yuan dan beberapa yuan? Saat ini, Ye Qingcheng juga berkata, nilai hadiah tidak bergantung padanya, tapi siapa yang memberikannya kepada orang tersebut. Selama masih ada hati, itu akan menjadi harta karun. Begitu kata-kata ini keluar, Tang Lei menjadi semakin tidak tenang. Aku baru saja memberimu impian bintang dengan sangat tulus, tetapi kamu bahkan tidak melihatnya lagi. Si idiot ini menggodamu begitu dia datang, dan kamu benar-benar mengatakan dia punya niat. Aku merasa kamu sedang bercanda. Bagaimana mungkin Tang Lei masih tidak mengerti bahwa dia telah ditipu oleh 2 orang ini? Wajah Tang Lei muram, tetapi sebelum dia sempat marah, tiba-tiba terdengar suara menawan, Tuan Tang, apa yang membuat wajahmu terlihat begitu jelek? Semua orang melihat ke atas. Sejenak lamban, saya melihat seorang wanita cantik perlahan berjalan menuruni tangga di lantai 2 bar, dengan anggota badan dan kaki yang bergoyang. Mengenakan pakaian merah yang megah, dipadukan dengan sepasang sepatu hak tinggi berwarna perak cerah, dia tampak seperti ratu tingkat tinggi yang turun dari langit. Faktanya, wanita tersebut adalah Liu Yaner, yang dikenal sebagai Ratu Mawar, pemilik di balik Night Rose Bar. Semua orang menunjukkan tatapan terobsesi. Mereka telah lama mendengar bahwa bos di belakang Ye Qiangwei adalah seorang wanita cantik yang dan menawan, dan sekarang mereka melihat bahwa dia memang pantas mendapatkannya. Liu Yaner memiliki sedikit senyuman di bibirnya, dan bibir merahnya yang menyala-nyala sepertinya memancarkan godaan yang fatal. Saat dia berjalan ke Ye Qingcheng, semua orang di sekitarnya tiba-tiba tampak linglung. Ketika 2 wanita cantik bertemu, penampilan mereka sama bagusnya satu sama lain. Satu-satunya perbedaan adalah Ye Qingcheng dingin dan dingin, sedangkan Liu Yaner menawan, seperti es dan api. Duet es dan api bisa membunuh orang. Tuan Tang. Tang Lei juga terpesona oleh pesona Liu Yaner, dan baru setelah Liu Yaner berseru dengan lembut, dia bisa kembali sadar. Nona Yaner, bukannya saya sengaja menemukan masalah dalam situasi Anda, tapi pasangan ini hanya mempermainkan saya, dan saya hanya ingin mencari keadilan. Ya, Liu Yaner tersenyum genit, tiba-tiba menatap Ye Qingcheng dan berkata, kakak, dia menyebutmu perempuan jalang. Kakak perempuan, untuk sesaat, ekspresi Tang Lei membeku. Terjadi keributan di sekitar. Siapa sangka kedua wanita cantik yang menakjubkan dan langka ini sebenarnya bersaudara. Benar saja, burung-burung yang sejenis berkumpul bersama dan manusia berkumpul bersama. Ye Qingcheng minum banyak anggur merah dan pipinya sedikit mabuk, tapi dia masih berkata dengan nada dingin, kalau begitu biarkan dia menamparmu. Oke, Liu Yaner berbalik dan memandang Tang Lei sambil tersenyum, Tuan Tang, saudara perempuan saya benar-benar tidak menyukai apa yang Anda katakan tadi, jadi dia meminta Anda untuk menamparnya.
Tentu saja Tang Lei mendengar kata-kata Ye Qingcheng dengan jelas, dan Liu Yaner tidak perlu menyampaikannya, tapi dia sedikit bingung. Liu Yaner menambahkan, jika Tuan Tang tidak berani mengambil tindakan, saya dapat meminta seseorang melakukannya untuk saya, atau saya dapat berbicara sendiri dengan ayahmu. Meski selalu ada sedikit senyuman di sudut mulutnya, Tang Lei merasakan aura seorang ratu, seolah-olah yang dia katakan adalah dekret kekaisaran. Tidak perlu, aku akan melakukannya sendiri. Tang Lei akhirnya dikalahkan oleh aura kuat Liu Yan, jadi dia menamparkan dirinya sendiri beberapa kali dan menjadi depresi. Pada saat inilah Liu Yaner memandang Lu Yun dengan hati-hati, siapa ini? Oh, dia pacarku, nama belakangnya Lu. Sebelum Lu Yun dapat berbicara, Ye Qingcheng menjawab terlebih dahulu dan memberi kejutan pada Liu Yaner sesuai dengan rencananya. Benar saja, ada sedikit kejutan di mata sipit indah Liu Yan, pacar. Dia memandang Lu Yun dengan curiga. Lu Yun mengangguk. Ekspresi Liu Yan tiba-tiba menjadi sedikit rumit. Dia meraih tangan Ye Qingcheng dan berbisik, kakak, apakah dia benar-benar pacarmu? Apakah kamu bercanda? Ye Qingcheng berkata, tidakkah menurutmu dia mirip orang yang sama? Dan nama belakangnya sama. Tentu saja Liu Yaner tahu siapa yang dibicarakan Ye Qingcheng, dan membujuknya, aku tahu kamu sangat merindukan Xiao Luyun, begitu juga aku, tapi kamu tidak bisa menyerahkan dirimu begitu saja hanya karena dia mirip dengannya. Petik 2. Ye Qingcheng sama sekali tidak mendengarkan kata-katanya. Sebaliknya, dia berkedip dan berkata, kakak ketiga, aku ingin mendiskusikan sesuatu denganmu. Apakah kamu masih ingat bahwa kita berjanji ketika kita masih kecil bahwa kita akan menikah dengan pria yang sama ketika kita masih kecil? Kita tumbuh dewasa. Liu Yaner mengangguk. Tentu saja dia ingat ini, itu hanya lelucon masa kecil. Aku telah memutuskan untuk menikah dengannya, jadi aku datang ke sini kali ini untuk memperkenalkanmu padanya. Tidak hanya itu, aku juga akan mengajaknya bertemu dengan saudara perempuannya yang lain di masa depan. Kata-kata Ye Qingcheng sangat mengejutkan sehingga mata Liu Yan membelalak ketakutan, dan dia buru-buru meletakkan tangan gioknya di dahi Ye Qingcheng. Kak, kamu tidak demam, kan? Dia tidak percaya kakak perempuan tertua benar-benar mengatakan hal seperti itu. Kamu harus tahu bahwa kakak perempuan tertua selalu menjadi orang yang sangat bijaksana. Ye Qingcheng mengabaikan ekspresi terkejut Liu Yan dan melanjutkan, saya sudah bertanya pada pacar saya, dan dia berkata dia tidak keberatan tinggal bersama kami 7 saudara perempuan. Mendengar ini, wajah cantik Liu Yan tiba-tiba dipenuhi garis-garis hitam. Bukankah ini omong kosong? Ketujuh saudara perempuan kita sangat luar biasa dan bahkan belum terlambat baginya untuk bahagia. Bagaimana mungkin kakak perempuan tertua tidak memahami kebenaran ini? Apakah jatuh cinta benar-benar menurunkan IQ seseorang? Liu Yaner merasa kakak perempuan tertuanya sudah gila. Karena dia tidak bisa masuk akal, dia tidak punya pilihan selain menemukan pacarnya. Namun, apa yang Liu Yaner tidak ketahui adalah ketika dia berbalik, senyuman licik tiba-tiba muncul di sudut mulut Ye Qingcheng, dan dia melirik ke arah Lu Yun. Sepertinya peranku sudah berakhir, dan sekarang terserah padamu. Lu Yun memahaminya dan berkata dengan sikap yang sangat arogan, kamu pasti saudara perempuan ketiga Qingcheng. Karena Qingcheng sudah memberitahumu, aku tidak akan menjelaskannya secara detail. Aku harap kamu tidak mengabaikan pujian. Petik 2 petik 2. Siapa ini? Liu Yaner mengertakkan gigi. Pria ini adalah tipikal pria yang mendapat keuntungan tetapi tetap bertingkah seperti anak baik, bajingan. Kurasa kita bisa ngobrol di atas. Meskipun dia marah, Liu Yaner tetap mempertahankan aura ratunya dan menatap Lu Yun dengan dingin. Tentu saja Lu Yun tidak akan menolak. Saat naik ke atas, Lu Yun berjalan di belakang, diam-diam mengagumi sosok Sister Yaner yang mempesona. Ketika semua orang di bawah melihat pemandangan ini, mereka diliputi rasa iri. Mereka tidak tahu nasib buruk macam apa yang dialami Lu Yun. Meskipun dia sudah memiliki dewi yang dingin, dia sebenarnya diundang ke ruang VIP sendirian oleh Ratu Mawar. Ini benar-benar lebih menjengkelkan daripada manusia. Ruang VIP yang elegan memiliki insulasi suara yang sangat baik. Setelah pintu ditutup, tidak ada suara dari luar yang terdengar. Tapi Lu Yun merasa merinding. Saya melihat Liu Yaner duduk di sofa kulit dengan kaki bersilang, sepatu hak tinggi berwarna perak cerahnya tampak memancarkan cahaya dingin, dan aura ratu mekar penuh. Duduk, Liu Yaner berkata dengan dingin. Lu Yun terkekeh, dan bukannya duduk di sofa di seberangnya, dia langsung menghampiri Liu Yaner dan duduk. Liu Yaner tiba-tiba mengerutkan kening, dan ada sedikit rasa jijik di matanya yang indah. Bajingan ini sangat tidak tahu berterima kasih. Jika bukan demi kakak perempuanku yang tertua, aku akan mencincangnya menjadi beberapa bagian. Liu Yaner memikirkan masa lalu, playboy Chen Xiang dari keluarga Chen di Jiangbei, yang mengandalkan latar belakangnya yang kuat dan pelanggaran hukum untuk menyakiti banyak gadis muda. Pada akhirnya, dia tidak tahan lagi, jadi dia menemukan kesempatan untuk mengubah Chen Xiang menjadi seorang kasim. Jika pria bernama Lu terus tidak berterima kasih hari ini, Liu Yaner tidak akan keberatan memberi Jiang Cheng kasim lagi. Singkatnya, tinggalkan adikku, kamu tidak pantas mendapatkannya. Begitu Lu Yun duduk, Liu Yaner segera mengganti topik pembicaraan, tidak ingin membuang waktu lagi bersamanya. Lu Yun berkata dengan santai, Qingcheng dan aku sangat mencintai satu sama lain, bagaimana kamu bisa mengalahkan bebek Mandarin?
Hehe, Liu Yaner mencibir 2 kali, jika kamu benar-benar menyukai adikku, kamu tidak akan memikirkan wanita lain pada saat yang sama. Bagaimana ini bisa disebut peduli padaku? Aku jelas mencintai Wu Jiwu, dan kamu adalah saudara perempuan Qing Cheng. Aku menyukai Qing Cheng, dan tentu saja aku juga menyukaimu. Lu Yun tersenyum kejam, sambil tanpa malu-malu mengulurkan tangan dan melingkarkan lengannya di pinggang ramping Liu Yan. Dalam sekejap, nafas dingin mengalir langsung ke kaki Lu Yun. Dia buru-buru mundur, dan ketika dia melihat ke bawah, dia tiba-tiba melihat belati dingin tertancap di sofa di antara kedua kakinya. Orang baik, jika dia tidak menyadarinya lebih awal dan mundur 20 cm ke masa lalu, pisau ini akan memotong sumber hidupnya. Saudari Yaner memang orang yang kejam. Meskipun Lu Yun ketakutan, dia juga sedikit bingung. Bisakah orang biasa memiliki keterampilan seperti itu? Lu Yun memiliki status transenden dan memiliki 36 kekuatan di permukaan. Selain itu, ia juga mengendalikan 72 kekuatan rahasia, yang merupakan kekuatan tersembunyi. Melalui 72 Anbu, dia sebenarnya bisa mengetahui informasi tentang masing-masing adiknya dengan sangat mudah. Tapi dia tidak melakukannya. Saudara perempuan memiliki privasinya sendiri, dan Lu Yun menghormati mereka. Jadi dia tidak tahu bahwa saudari Yaner di depannya adalah pemilik bar di permukaan, tetapi sebenarnya dia memiliki identitas lain, yaitu pembunuh berwajah dingin yang ditakuti Ye Qiangwei. Malam Bangkit, sama dengan nama barnya. Karena itu, semakin mustahil bagi semua orang untuk menghubungkan Liu Yaner dengan pembunuh berwajah dingin itu. Karena tidak ada pembunuh yang cukup bodoh untuk meledakkan identitasnya. Kembali ke bisnis, Liu Yaner terkejut ketika dia meleset dari sasarannya. Dia sudah lama tidak meleset. Cabut belatinya dengan cepat, tusuk ke seberang. Cahaya dingin langsung menerpa leher Lu Yun, tapi Lu Yun sudah waspada. Dan belati tajam itu menusuk tepat ke wajahnya, kurang dari 1 cm jauhnya. Liu Yaner tiba-tiba berdiri dan berkata dengan wajah bermusuhan, kamu bukan orang biasa. Jika Lu Yun lolos dari serangan pertama karena beruntung, maka serangan kedua kali ini pasti tidak sesederhana keberuntungan. Liu Yaner bukanlah seorang pemula, jadi bagaimana mungkin dia tidak melihat kemampuan Lu Yun. Dia bahkan bisa merasakan bahwa kekuatan Lu Yun lebih unggul dari miliknya. Lu Yun tersenyum dan berkata, anak-anak, jangan bermain-main dengan pisau, itu berbahaya. Begitu dia selesai berbicara, tubuhnya tiba-tiba menekan ke depan, menjentikannya dengan jari, dan kemudian mendengar suara, ding, yang tajam. Belati di tangan Liu Yan segera terlempar. Pembunuhnya meleset dari pisaunya, dan ini merupakan kesalahan fatal. Sedikit keterkejutan muncul di mata indah Liu Yan, tetapi detik berikutnya, tubuh halusnya tiba-tiba menegang. Karena, Lu Yun tiba-tiba membuka tangannya dan memeluknya erat-erat. Itu adalah pelukan yang sangat polos, tapi Liu Yaner tidak tahu kenapa dan mengira Lu Yun memanfaatkannya. Bas, niat membunuh yang dingin di tubuh Liu Yan muncul seketika. Dia ingin orang yang tidak tahu malu ini mati. Tapi pada saat ini, saudari Yaner, ini aku, Xiao Lu Yun, aku masih hidup. Suara lembut Lu Yun tiba-tiba terdengar. Tiba-tiba, pertahanan psikologis Liu Yan tiba-tiba turun, dan suaranya bergetar, kamu, apa yang kamu katakan? Kakak ketiga, dia adalah saudara laki-laki kami Xiao Lu Yun. Dia bukan pacar pengganti yang kutemukan. Kami baru saja mempermainkanmu. Saat ini, Ye Qingcheng membuka pintu dan masuk. Saat dia melihat pemandangan berantakan di dalam kotak, dia terkejut. Dia tidak pernah mengira mereka berdua akan benar-benar bertengkar, tapi untungnya dia datang tepat waktu. Liu Yaner masih ragu. Jadi Lu Yun bercerita banyak tentang masa kecilnya, dan bahkan secara akurat bercerita tentang tahi lalat di bawah payudara kirinya. Liu Yaner akhirnya percaya bahwa kakaknya Lu Yun telah kembali. Air mata kegembiraan langsung keluar. Liu Yaner memeluk Lu Yun dengan erat, bahkan lebih erat dibandingkan saat Lu Yun memeluknya tadi. Lu Yun dapat dengan jelas merasakan detak jantung Sister Yan begitu nyata dan hangat. Perasaan bahagia ini tidak bisa dilukiskan. Setelah Liu Yaner tenang, mereka bertiga mengobrol lama, dan 2 jam berlalu tanpa disadari. Liu Yaner melihat ke waktu dan berbisik, oh tidak, saya hampir melupakan Tuan Han. Ada apa? Lu Yun bertanya. Begini, Pak Han mengajak saya mengunjungi koleksi kaligrafi dan lukisannya. Waktunya sudah ditentukan jam 8. Sudah terlambat untuk bergegas sekarang. Jadi aku akan memberitahu Tuan Han bahwa kita tidak akan lewat malam ini. Aku akan tinggal di sini untuk menemanimu. Liu Yaner adalah pecinta kaligrafi dan lukisan, setiap kali dia kembali dari misi, dia akan berlatih kaligrafi dan melukis, yang dapat menenangkannya dengan cepat. Belum lama ini, Liu Yaner bertemu dengan Tuan Han. Tuan Han adalah seorang kolektor kaligrafi dan lukisan ternama, ia telah mengundang banyak pecinta kaligrafi dan lukisan untuk mengunjungi koleksinya. Liu Yaner termasuk di antara para undangan. Ketika dia hendak menelepon Tuan Han untuk menjelaskan situasinya, Lu Yun tiba-tiba berkata, saudari Yaner, biarkan aku pergi bersamamu. Apakah kamu juga tertarik dengan kaligrafi dan lukisan? Liu Yaner bertanya. Ya, Lu Yun mengangguk, saya kadang-kadang menggambar beberapa pukulan, hanya untuk hiburan saya sendiri. Dari usia 5 tahun hingga 15 tahun, ia tinggal di kuil Tao di gunung tanpa hiburan apapun.
Selain mempraktikkan keterampilan yang diajarkan oleh para pendeta Tao kuno setiap hari, hal yang paling menenangkan adalah menggambar. Jadi saya bisa dibilang setengah penggila kaligrafi dan lukisan. Setelah mendengar apa yang dikatakan Lu Yun, Liu Yaner tidak menolak undangan Tuan Han, tetapi mengatakan kepadanya bahwa dia mungkin akan datang nanti. Tuan Han berkata dengan sangat murah hati bahwa itu tidak masalah. Segera, mereka bertiga meninggalkan ruang VIP bersama-sama. Lu Yun berjalan di tengah, Sister Qing Cheng di kiri, dan Sister Yaner di kanan, masing-masing memegang tangannya. Pemandangan yang begitu mengejutkan bisa dibayangkan dampaknya terhadap orang lain. Dua wanita cantik yang tiada taraf, selama mereka mendapatkan salah satunya, mereka akan terbangun sambil tertawa dalam mimpi mereka, tapi Lu Yun ini lebih baik, dia hanya menginginkan keduanya. Sial, apakah ini terlalu serakah? Yang paling diharapkan semua orang adalah ketika Ratu Rose membawa Lu Yun ke atas, wajahnya jelas terlihat dingin. Tapi setelah 2 jam berlalu, dia tampak menjadi orang yang berbeda, memperlakukan Lu Yun dengan penuh kasih sayang seperti yang dia inginkan. Apa yang terjadi dalam 2 jam ini? Tiba-tiba, ekspresi semua orang berubah beberapa kali, seolah-olah mereka telah menebak sesuatu. 2 jam, tidak heran, semua orang merasa malu. Ye Qingcheng tidak tertarik dengan kaligrafi dan lukisan, jadi dia kembali sendiri. Dalam perjalanan ke rumah Han, Liu Yaner sangat gembira karena menurut Tuan Han, dia baru saja memotret lukisan asli Guru Yunlu dan akan memajangnya malam ini. Lu Yun bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah Tuan Yunlu itu sangat kuat. Tentu saja bagus. Master Yunlu adalah ahli seni lukis dan kaligrafi tangan bebas. Setiap lukisannya hanya memiliki sedikit guratan, namun dapat mengekspresikan konsepsi artistik yang sangat indah. Lagi pula, Tuan Yunlu ini sangat misterius. Konon sejauh ini belum ada yang melihat wajah aslinya. Ketika berbicara tentang Guru Yunlu, Liu Yaner segera berubah menjadi seorang nimfomaniak dan berbicara tanpa henti. Tuan Yunlu adalah idolanya. Lu Yun sedikit geli, mengerutkan bibirnya dan berkata, saya ingin melihat betapa kuatnya Guru Yunlu itu, dan apakah dia layak untuk Anda sukai. Mendengar kata-katanya, Liu Yaner tiba-tiba memasang ekspresi aneh di wajahnya, Xiao Lu Yun, apakah kamu cemburu? Lu Yun berbalik dan tidak menjawab. Liu Yaner tersenyum dan menghibur, baiklah, Lu Yun kecil, jangan cemburu. Saya hanya menyukai karya Guru Yunlu, bukan dia sendiri. Mungkin dia sebenarnya adalah seorang lelaki tua berusia 70-an atau 80-an. Cukup banyak, wajah Lu Yun terlihat lebih baik sekarang, tapi dia merasakan perasaan aneh di hatinya. Dia memiliki perasaan yang sangat rumit terhadap saudara perempuannya. Dia pasti menyukai mereka, tapi dia tidak tahu seperti apa mereka. Jika dia hanya menganggap mereka sebagai saudara perempuan, lalu mengapa dia merasa sedikit tidak nyaman ketika saudari Yaner mengatakan dia menyukai orang lain tadi? Tapi jika bukan karena cinta antar saudara, bagaimana seharusnya ketujuh saudara perempuan itu menangani hubungan ini? Apakah Anda benar-benar ingin ketujuh saudara perempuan itu menikah dengan Anda? Dalam hal ini, itu akan terlalu mendominasi, dan Lu Yun sendiri meremehkan dirinya sendiri. Setelah memikirkannya lama, keluarga Han tiba. Kepala pelayan berdiri di depan pintu untuk menyambutnya. Nona Liu, tuanku secara khusus memintaku untuk menunggumu di sini. Silakan ikut denganku. Mereka berdua mengikuti pengurus rumah tangga ke loteng antik, yang khusus dibangun oleh Tuan Han untuk mengoleksi kaligrafi dan lukisan. Saat kami masuk ke loteng, sudah banyak orang di dalamnya. Haha, Nona Liu, silakan masuk dengan cepat. Saya melihat seorang lelaki tua energi dengan janggut putih di wajahnya datang dengan senyuman di wajahnya. Dia adalah Tuan Han. Liu Yaner berinisiatif untuk memperkenalkan, Tuan Han, ini adik laki-laki saya, Lu Yun. Tuan Lu, selamat datang. Tuan Han sangat ramah dan menunjukkan senyum ramah kepada Lu Yun. Lu Yun juga menjawab dengan sopan. Nona Liu, saya tahu Anda menyukai Guru Yunlu, jadi saya menunggu Anda datang sebelum saya mulai menunjukkan karya Guru Yunlu. Kata Tuan Han sambil memimpin mereka berdua menuju ruang pameran. Liu Yaner merasa tersanjung dan berkata, terima kasih, Tuan Han. Segera, masuk ke showroom. Segera, beberapa tatapan tidak senang menghampirinya. Seorang pria berkepala berminyak mendengus dingin, saya pikir siapa yang begitu sombong, tapi ternyata itu adalah Nona Liu dari Night Rose Bar, tapi ini adalah tempat yang elegan, bukan tempat di mana Anda bisa memelintir pantat Anda dengan santai. Kata-katanya penuh sindiran, apalagi kata, Nona, yang digigit sangat keras. Ada juga beberapa cibiran di sekitar. Mereka semua menantikan untuk melihat karya Guru Yunlu, dan Liu Yaner tentu saja tidak senang karena dia membiarkan mereka menunggu begitu lama. Manfaatkan kesempatan ini untuk mengucapkan beberapa kata ejekan. Tuan Han mengerutkan kening dan berkata, Zurong, bagaimana menurutmu? Kita semua pecinta kaligrafi dan lukisan. Kita harus mengesampingkan faktor profesional dan hidup harmonis. Maaf, Tuan Han, bukannya saya tidak memberikan muka kepada Anda, tapi karena saya tidak terbiasa satu ruangan dengan hewan bermulut tajam. Zurong berbicara lebih dan lebih berani. Yang disebut hewan berparuh lancip artinya ayam. Kilatan rasa dingin melintas di mata Liu Yan, tetapi sebelum itu terjadi, Lu Yun sudah melangkah maju dan menamparkan Zurong. Dia tidak akan pernah membiarkan siapapun menghina saudara perempuannya.
Bahkan ketika Yesus datang. Terlebih lagi, Lu Yun, dengan keterampilan medisnya yang luar biasa, telah mengetahui bahwa saudari Yaner masih perawan. Pesona yang dia tunjukkan mungkin semuanya tersamar. Oleh karena itu, Lu Yun tidak mengizinkan mereka memfitnah kepolosan saudari Yaner. Beraninya kau memukulku. Zurong bangkit dari tanah karena malu, menyingsingkan lengan bajunya dan bersiap untuk menyelesaikan masalah dengan Lu Yun, tapi kemudian dia tiba-tiba mendengar teriakan dingin, minta maaf kepada Nona Liu dan Tuan Han. Pembicaranya adalah ayah Zurong, Su Hongyuan. Ayah dan anak keduanya adalah pecinta kaligrafi dan lukisan, dan hari ini mereka diundang untuk mengunjungi koleksi Pak Han. Ayah, minta maaf. Kalau tidak, keluar dari sini. Perintah Su Hongyuan, dengan nada yang tidak bisa dikritik. Zurong mengertakkan gigi. Meskipun dia tidak mau menyerah, dia tetap meminta maaf, Nona Liu, maafkan saya. Tuan Han, maafkan saya seharusnya tidak menimbulkan masalah. Orang di sebelahnya segera merapikan semuanya dan berkata, semuanya tenang, kami di sini untuk Guru Yunlu hari ini, dan kami tidak ingin membicarakan dendam pribadi. Ya, harmoni mendatangkan kekayaan. Tuan Han, mohon segera ambil lukisan Guru Yunlu dan tunjukkan kepada kami. Kami sudah lama menantikannya. Melihat semua orang begitu tidak sabar, Tuan Han tidak menyerah, berbalik dan mengeluarkan gulungan dari banyak koleksi. Memperluas. Tiba-tiba mata semua orang berbinar dan mereka berseru, ini memang karya Guru Yunlu. Karya Guru Yunlu mempunyai ciri khas, biasanya menggambarkan konsepsi seni yang paling mendalam dengan sapuan kuas yang paling sederhana. Selama semua orang melihatnya, mereka akan tahu bahwa ini adalah karya asli Guru Yunlu, dan tidak ada yang bisa menirunya. Mata Liu Yaner juga berbinar, tapi dia tidak pernah menyadari bahwa Lu Yun, yang berdiri di sampingnya, memasang ekspresi aneh di wajahnya. Bukankah ini sesuatu yang aku gambar ketika aku berumur 13 tahun? Lu Yun ingat dengan jelas bahwa suatu hari ketika dia berumur 13 tahun, dia selesai berlatih dan merasa bosan. Dia kebetulan melihat seekor elang diparkir di atas kepalanya, jadi dia menggambarnya dengan kuas sederhana. Yang paling membuatnya terkesan adalah dia secara tidak sengaja menjatuhkan sari buah merah ke kepala elang. Saat ini, pada lukisan yang dipajang oleh Tuan Han, terlihat jelas tanda-tanda merah di atasnya. Ini menunjukkan bahwa lukisan ini memang karya Lu Yun. Lu Yun langsung memahami sesuatu. Ketika dia melukis lukisan-lukisan ini, dia melakukannya semata-mata untuk hiburannya sendiri. Dia membuangnya setelah melukis dan tidak memperhatikannya sama sekali. Pendeta Tao tua itu pasti diam-diam membawa lukisan-lukisan ini turun gunung dan menemukan Guru Yunlu yang tidak ada. Memang benar sebelum aku memasuki dunia ini, dunia sudah memiliki legendaku. Guru Tao tua, Anda hanyalah seorang jenius pemasaran. Tuan Han tersenyum lebar. Ia bukanlah orang yang sombong, namun saat melihat ekspresi iri di wajah semua orang, ia tetap merasa sedikit bangga di dalam hatinya. Butuh banyak usaha baginya untuk memotret lukisan asli karya Master Yunlu ini. Sekarang tampaknya hal itu sepadan. Nama karya ini adalah, Elang Bertengger di Pohon. Bagaimana pendapat Anda setelah membacanya? Tanya Pak Han sambil tersenyum. Seseorang segera menjawab, lukisan ini mengikuti gaya lukisan ramping yang konsisten dari Guru Yunlu, dengan ciri-ciri yang khas. Hanya ada beberapa coretan, tetapi sekilas orang dapat mengetahui bahwa ini adalah elang dan ini adalah pohon. Tuan Han mengangguk, kebanyakan lukisan hanya fokus pada bentuk tetapi kehilangan semangat. Karya Guru Yunlu memiliki bentuk dan semangat. Inilah sebabnya mengapa sulit bagi orang biasa untuk menirunya. Semua orang setuju. Kemudian beberapa orang lagi mengutarakan pendapatnya. Zurong juga berpikir sejenak dan kemudian berkata, saya pikir lukisan ini sebenarnya mencerminkan keadaan pikiran Guru Yunlu. Kenapa kamu berkata begitu? Semua orang tertarik. Zurong berdehem dan berkata, lihatlah pohon ini. Meski tidak banyak tulisan di atasnya, tampaknya pohon ini hanyalah bayangan, mewakili keadaan sulit saat ini. Melihat elang ini, sepertinya sedang bertumpu di pohon, padahal sebenarnya tidak. Seharusnya ia menunjukkan ketidakberdayaan. Adakah elang yang tidak mau terbang tinggi, tapi tidak punya pilihan, sehingga terpaksa hinggap di pucuk pohon? Ini semacam ketidakberdayaan. Kalau begitu, inilah poin kuncinya. Ada tanda merah di kepala elang ini, yang sangat kontras dengan warna abu-abu pada keseluruhan lukisan. Apa maksudnya? Ini menunjukkan bahwa elang ini tidak mau menyerah. Ia ingin sekali terbang ke langit biru lagi. Jadi kesimpulan akhir saya adalah bahwa apa yang dicerminkan lukisan ini adalah situasi Guru Yunlu saat ini. Ini pasti merupakan karya Guru Yunlu selama periode terendah dalam hidupnya. Setelah Zurong selesai berbicara, penonton terdiam beberapa saat, lalu bertepuk tangan meriah. Penjelasannya sempurna. Ini seperti cacing gelang di perut Tuan Yunlu. Tuan Han juga sangat memuji dan berkata, jika Tuan Yunlu mendengar analisis Anda, dia pasti akan menganggap Anda sebagai orang kepercayaan. Kemudian dia melihat ke arah Zhu Hongyuan lagi dan berkata sambil tersenyum, Su tua, anakmu benar-benar lebih baik dari tuannya. Zhu Hongyuan berkata dengan bangga, haha, saya sudah mengatakan bahwa anak laki-laki ini memiliki masa depan, dan yang terbaik bagi saya adalah mengolahnya. Saya telah menanamkan banyak pengetahuan kaligrafi dan melukis kepadanya sejak dia masih kecil. Dia sama sekali tidak rendah hati.
Ada pujian terus-menerus di sekelilingnya, dan bahkan Lu Yun pun tidak bisa menahan tepuk tangan untuk Zurong. Saya tidak berharap banyak ketika saya menggambar lukisan ini, tetapi Anda mampu menganalisisnya. Sungguh suatu bakat. Zurong tidak bisa menahan senyum bangga ketika dia mendengar pujian dari para senior di sekitarnya. Dia tiba-tiba melirik Liu Yaner dan berkata, saya ingin tahu apa pendapat Nona Liu tentang lukisan ini. Zurong menunjukkan permusuhan sejak Liu Yaner memasuki rumah, karena dia merasa Liu Yaner sama sekali tidak layak berada di sini. Seorang wanita promiskuus yang tidak tahu apa-apa tentang kaligrafi dan lukisan. Zurong sengaja menanyakan pertanyaan itu karena dia ingin melihat Liu Yaner mempermalukan dirinya sendiri. Mata semua orang langsung beralih ke Liu Yaner. Tuan Han tersenyum dan memberi semangat, tidak apa-apa, Nona Liu. Ada 1000 dusun untuk 1000 pembaca. Tidak ada salahnya mengungkapkan perasaan Anda. Mari berkomunikasi. Liu Yaner mengangguk dan berkata, saya juga penggemar setia Guru Yunlu, jadi saya sangat senang melihat lukisan ini hari ini. Lukisan ini memang merupakan gaya lukisan Guru Yunlu yang konsisten. Jangan bicara omong kosong, langsung saja ke intinya. Zurong menyela dengan tidak sabar, seseorang telah membicarakan tentang ciri-ciri gaya lukisan sebelumnya. Anda tidak perlu mengulanginya. Xiao Zhu, jangan cemas, biarkan Nona Liu selesai berbicara dulu. Karena Zurong tampil bagus sekarang, Tuan Han memiliki kesan yang baik terhadapnya, jadi dia langsung memanggilnya Xiao Zhu. Meskipun interupsi Zurong sangat kasar, Tuan Han tidak menegurnya. Liu Yaner mengerutkan kening, tetapi melanjutkan apa yang baru saja dia katakan, elang bertengger di pohon, ini secara keseluruhan sangat bagus, tapi menurut saya tanda merah itu gagal. Liu Yaner mengungkapkan pikirannya, dia juga merasa aneh di dalam hatinya. Itu jelas merupakan lukisan yang sempurna, mengapa Guru Yunlu menambahkan sentuhan ekstra. Ini sama sekali tidak seperti gaya Guru Yunlu di masa lalu. Ketika Lu Yun mendengar ini, senyuman tidak bisa tidak muncul di bibirnya. Sister Yaner masih memahami dirinya sendiri. Karena tanda merahnya bukan tergambar sama sekali, melainkan sari buah yang tidak sengaja menetes ke atasnya saat saya sedang makan buah beri merah. Namun, ketika semua orang di sekitar mereka mendengar ini, ekspresi mereka tiba-tiba berubah. Zhu Hongyuan menegur dengan keras, Anda hanya berbicara omong kosong. Tidak mungkin ada kata-kata tambahan dalam karya Guru Yunlu. Semua orang juga menyatakan ketidakpuasannya. Tuan Yunlu adalah idola mereka dan mereka tidak akan pernah membiarkan siapapun memfitnahnya. Wanita ini sebenarnya berani mengatakan bahwa Tuan Yunlu tidak berguna. Zurong mencibir dan berkata, saya sudah mengatakan, bagaimana wanita seperti itu bisa tahu melukis. Mengundang dia ke sini hanya untuk mengalahkan keanggunan kita. Tuan Han juga terlihat tidak senang. Meskipun dia mengatakan ingin semua orang mengutarakan pendapatnya, yang sebenarnya ingin dia dengar adalah pujian dari berbagai sudut, bukan kritik. Komentar Liu Yan membuat Tuan Han sangat tidak senang, dan dia bahkan tidak memandangnya dengan baik setelahnya. Liu Yaner secara alami menyadari perubahan sikap Tuan Han dan merasa kecewa. Saya pikir itu benar-benar pertemuan pertukaran bagi para pecinta kaligrafi dan lukisan, tetapi saya tidak menyangka bahwa itu semua adalah sekelompok orang yang menyanjung dan menyanjung, bahkan Tuan Han pun tidak terkecuali. Seharusnya tidak datang malam ini. Liu Yaner ingin langsung pergi, tapi Lu Yun menariknya dan berkata, tunggu dan lihat. Lu Yun tidak pernah menderita. Orang-orang ini berani menindas Suster Yaner seperti ini. Sepertinya sudah waktunya untuk mengungkap identitas Master Yunlu. Saat Lu Yun sedang memikirkan cara mengungkapkan identitasnya, adegan berikutnya membuatnya berubah pikiran. Tuan Han, setelah melihat begitu banyak koleksi Anda, mengapa Anda tidak datang dan melihat koleksi saya? Melihat Tuan Han hampir selesai mengunjungi koleksinya, Zhu Hongyuan tiba-tiba mengatakan ini. Semua orang memandangnya. Tuan Han terkejut, Su tua, mungkinkah Anda juga membawa koleksinya ke sini? Zhu Hongyuan tersenyum, menoleh ke Zurong dan berkata, ambil. Zurong mengangguk, pergi sejenak, dan segera kembali ke ruang pameran dengan membawa sebuah gulungan. Lukisan saya adalah lukisan karya Gu Kaizi, seniman terkenal di dinasti Jin Timur. Meski kualitasnya tidak sebaik Master Yunlu, namun lebih berharga untuk dikoleksi karena usianya. Zhu Hongyuan memperkenalkan, dan pada saat yang sama meletakkan lukisan itu, sebuah lukisan pemandangan yang megah tiba-tiba terlihat. Ini benar-benar karya Gu Kaizi. Semua orang kagum. Tapi saat Zhu Hongyuan sedang menikmati tatapan iri di sekelilingnya, dia tiba-tiba mendengar suara berkata, jangan memamerkan lukisan palsu untuk mempermalukan dirimu sendiri. Senyum Zhu Hongyuan memudar. Lihat, ketika dia mengetahui bahwa orang yang berbicara adalah Lu Yun, wajahnya langsung menjadi gelap. Anak nakal, apa katamu? Kubilang, ini lukisan palsu. Lukisan palsu. Apakah kamu bercanda? Zurong bahkan lebih marah daripada ayahnya, dan langsung berkata dengan cemas, jika ini lukisan palsu, apakah menurutmu kami tidak akan bisa menceritakannya? Atau menurutmu tingkat apresiasimu lebih tinggi dari kami semua? Di sini. Kata-katanya berhasil memusatkan kebencian semua orang pada Lu Yun. Tak satu pun dari kami menyadari bahwa ini adalah lukisan palsu, tetapi Anda menyadarinya. Bukankah itu berarti level Anda lebih tinggi dari kami? Semua orang memandang Lu Yun dan mata mereka dipenuhi permusuhan. Saya benar-benar tidak tahu dari mana belalang ini melompat, dan ia sangat suka mencari rasa keberadaan.
Tuan Han juga berkata dengan wajah tegas, jika kalian berdua ada di sini dengan sengaja untuk menimbulkan masalah, silakan segera keluar. Kalian tidak diterima di sini. Dia tidak pernah mudah marah, tapi malam ini, dia menjadi sangat marah. Pertama, Liu Yaner secara acak mengkritik lukisan asli Guru Yunlu, dan sekarang Lu Yun muncul, menunjuk ke koleksi Zhu Hongyuan dan mengatakan bahwa itu adalah lukisan palsu. Bukankah ini mencari masalah? Tidak peduli seberapa baik hati Tuan Han, dia tidak bisa lagi mentolerir mereka berdua dan langsung mengeluarkan perintah penggusuran. Lu Yun mencibir dan berkata, lukisan palsu adalah lukisan palsu. Tidak peduli betapa tidak sabarnya Anda, itu tetap palsu. Jika Anda tidak dapat melihatnya, itu hanya berarti Anda adalah sampah. Apa? Kamu berani menyebut kami sampah? Siapa kamu? Dasar bajingan, dia bahkan tidak memiliki sedikit pun helai rambut di kepalanya, tapi dia terdengar sangat gila. Anak-anak muda saat ini sangat kekurangan pendidikan. Cukup, tiba-tiba, Bos Han berteriak, menunjuk ke arah Lu Yun dan mereka berdua, kalian berdua, segera keluar dari sini. Sekelompok ikan wuyang, aku masih merasa bau jika mereka tinggal di sini. Saudari Yaner, ayo pergi. Lu Yun meraih tangan Liu Yan dan hendak pergi, tetapi pada saat ini, suara Zhu Hongyuan tiba-tiba terdengar dari belakangnya, berhenti. Ada apa dengan ayahmu? Lu Yun berbalik dan menatap Zhu Hongyuan dengan dingin. Hidung Zhu Hongyuan hampir bengkok karena marah. Dia mengertakkan gigi dan berkata, beraninya kamu memfitnah koleksiku sebagai lukisan palsu. Jika kamu tidak memberiku penjelasan, aku akan merobek mulutmu. Kamu ingin menjelaskannya kan? Sederhana saja. Lu Yun mencibir, tiba-tiba melangkah menuju lukisan Gu Kaizi, mengambil secangkir teh panas dan menuangkannya ke atasnya. Apa yang sedang kamu lakukan? Zurong meraung dan bergegas ke depan, siap melawan Lu Yun. Tapi detik berikutnya, dia tertegun. Lu Yun mencubit tepi kertas nasi yang basah kuyup dan menggosoknya, dan kertas nasi itu langsung terpisah. Loteng tengah. Setiap orang yang melihat pemandangan ini tiba-tiba merasakan jantungnya berdetak kencang, dan mereka mungkin sudah tahu apa yang sedang terjadi. Lu Yun berkata dengan sinis, ada dua lapis kertas beras. Lapisan bawah palsu, dan lapisan atas digunakan agar terlihat tua. Anda bahkan tidak dapat melihat lapisan yang begitu jelas, sampah. Ekspresi semua orang membeku. Saya sangat marah, tapi saya tidak bisa membantahnya. Siapa yang membuat mereka sangat merindukannya? Liu Yaner juga menunjukkan ekspresi terkejut. Dia awalnya mengira Lu Yun sengaja membuat jijik orang-orang ini, jadi dia bilang itu palsu, tapi dia tidak menyangka itu benar-benar lukisan palsu. Sangat keren melihat orang-orang ini kempes. Pada saat ini, Zhu Hongyuan tiba-tiba bergegas ke depan dan mengambil lukisan itu, dan berkata dengan sedih, 3 juta saya. Dia menghabiskan total 3 juta untuk membeli lukisan ini, tinggal menunggu untuk dipamerkan di depan semua orang malam ini, tapi siapa tahu, dia benar-benar membeli lukisan palsu. Hati Zhu Hongyuan berdarah. Namun, yang membuatnya semakin muntah darah adalah apa yang terjadi selanjutnya. Karena direndam dalam teh, perlahan muncul sederet kata kecil di pinggir kertas nasi, siapapun yang membelinya akan menjadi SB. Engah, Zhu Hongyuan sangat marah hingga dia jatuh ke tanah, seluruh tubuhnya bergerak-gerak, dan wajahnya seperti kurma merah. Zurong berteriak dengan cemas, ayah. Ada apa denganmu, ayah? Dokter Hu, lihat ada apa dengan ayahku. Seorang pria parubaya berkacamata bundar keluar. Namanya Hu Weiping, dan dia juga seorang penggemar kaligrafi dan lukisan, berprofesi sebagai dokter. Saat ini dia bekerja di rumah sakit pengobatan tradisional Tiongkok Jiangcheng dan merupakan dokter kepala di Departemen Akupuntur. Setelah mengamati kondisi Zhu Hongyuan, ekspresi Hu Weiping menjadi sedikit lebih serius. Ayahmu terlalu bersemangat, yang menyebabkan hati yang berubah menjadi angin dan mengganggu lubang bening, sehingga menyebabkan stroke. Situasinya sangat kritis. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Tidak ada rumah sakit di dekat sini. Hu Weiping berpikir sejenak dan berkata, guru saya pernah mengajari saya serangkaian teknik akupuntur. Ini mungkin berguna, tapi saya tidak yakin. Dokter Hu, silakan mencobanya. Nyawa ayahku ada di tanganmu. Saya akan mencoba yang terbaik. Hu Weiping mengangguk, lalu mengeluarkan beberapa jarum filiform sepanjang 10 cm dari tas jarum portabelnya. Pilihan titik akupuntur, Neiguan, Jikuan, Qis, Weizong. Menonton Hu Weiping melakukan akupuntur, Lu Yun tampak sedikit terkejut, tapi dengan cepat menggelengkan kepalanya. Bukan begitu cara menggunakan jarum Hui yang 9 putaran. Sekilas Lu Yun mengenali bahwa Hu Weiping sedang melakukan teknik akupuntur Hui yang 9 putaran, tetapi jelas ada beberapa kesalahan pada titik akupuntur yang diambilnya. Lu Yun mengingatkannya dengan baik, tapi siapa yang tahu bahwa Zurong tiba-tiba menoleh dan berteriak padanya. Diam, jika bukan karena kamu, ayahku tidak akan pingsan. Berhentilah menangis seperti kucing dan berpura-pura berbelas kasih. Jika sesuatu terjadi pada ayahku, aku akan memastikan kamu berjalan-jalan tanpa makanan.